Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Jadi membuat pembahasan untuk bagaimana sih cara membuat reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Nah, di sini ada gambar. Sebenarnya ini ada di modul di halaman 7 ya, untuk anak-anak 12 MIPA. Jadi di sini ada gambar. Ini ada elektrolisis larutan Ki menggunakan elektrode karbon ya. Bagaimana reaksi yang terjadi di katoda dan anoda? Oke, kita simak dulu nih. Yang perlu digarisbawahi adalah di sini ingat larutannya adalah larutan Ki. Ki kalau diuraikan ya, kalau dia berupa larutan pasti akan terurai menjadi K+ ditambah I-. K+ dan I-. Jadi terurai menjadi ion-ionnya. Kemudian bagaimana kita mengisi reaksi di katoda dan anoda? Kalau pada sel elektrolisis itu kutub negatif ya. Jadi isinya yang mana Bu? Yang I- atau yang K+? Oh tetap isinya yang kita isi ion positifnya yang kita lihat untuk reaksi yang di katode. Perlu kalian ingat, kalian buka modul ya. Kalian buka modul kalau kalian lupa. Jadi reaksi yang di katode kita perhatikan karena di sini larutan Ki dan kebetulan ionnya adalah K+, sementara K+ ini adalah termasuk golongan 1A. Oke. Untuk reaksi yang terjadi di katoda karena di sini ion positifnya berasal dari golongan A ya, 1A, sehingga reaksi di katode yang terjadi adalah reduksi dari H2O. Jadi H2O tereduksi menjadi H2 dan menghasilkan ion OH-. Jangan lupa kita setarakan ya. Oke, itu reaksi yang tadi di K. Kita lanjutkan kembali. Bagaimana kita membuat reaksi yang terjadi di anoda. Ini kebetulan sudah terisi ya. Ternyata di anoda ini yang terlibat adalah anionnya sendiri. Kenapa bisa demikian? Nah, kita perhatikan. Untuk membuat reaksi di anoda, kita perhatikan elektrodenya. Yang digunakan dalam percobaan ini, elektrodenya adalah elektrode karbon. Di mana elektrode ini termasuk elektrode inert atau sukar bereaksi. Jika menggunakan elektrode inert, maka kita kembali ke anionnya sendiri. Nah, anionnya ini kebetulan adalah I-, bukan berasal dari sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu apa aja sih? Ya, ada SO4 2-. Ini ya, SO4 2-, kemudian ada PO4 3-, kemudian NO3-, kemudian ada CRO4 2-. Nah, ini termasuk sisa asam oksi. Ini anion-anion semua ya. Kalau dia berasal dari atau setelah kalian uraikan, kalian ketemu dengan sisa asam oksi ini, nah kemungkinan besar yang teroksidasi adalah air. Jadi yang di sini nanti yang terisi adalah air yang teroksidasi. Karena bukan berasal dari sisa asam oksi ya, bukan dari golongan mereka, maka si I- ini akan terlibat dalam reaksi di mana dia mengalami oksidasi. Ini khusus reaksi yang di anoda. Jadi si I- akan teroksidasi menghasilkan gas I2 dan melepaskan elektron. Ya, kenapa di sini diberi koefisien 2? Karena di ruas kanan jumlah I sama dengan 2. Oke. Baik, itu penjelasan dari Ibu bagaimana cara membuat reaksi yang terjadi pada katoda anoda untuk
sel elektrolisis.